Mas, Kakek Mas Ima, kakek 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 lu nabi tak nerasiun. Izin turun sampai juga mau sholat maghrib, nanti lanjut lagi kalau udah malam. Assalamualaikum oke semuanya. siap, 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 siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam, kok nggak naik lagi di room Nah, kabin kemarin? apa Nggak naik lagi apa di room mereka. belum Kemarin sampean kan ada naik itu, banyak Terus yang nonton. terus ini yang perlu lagi itu ini nggak butuh ya. Nunggu ajan sini. saya sekarang lagi Kardus di enggak? Eman sama Madu Rukiah. Kali kardus butuh enggak? Terus Janjian itu apa? nanti dicari di mana? Mas Imam? Janjian membahas masalah nasab. Nanti ada kardus dari ini misal gitu. Saya minta data, dia enggak ngasih data. Saya kasih data, dia Minta taruh di mana? jawabnya beda. Pokoknya Iya, kalau kita punya data berhadapan dengan mereka, tenang-tenang aja. Mereka kalau disuguhi data akan kayak kerupuk, paling nanti dikeroyok dialihkan pembicaraan, dialihkan ke yang lain. Kuncinya kita pegang data yang lengkap. Mau lawan kita Kiai Patah atau siapa saja, tenang aja. Buat tadi aja itu awang-awangan itu belum buat kamu. Iya, Itu yang aku jadi pikiran itu tadi itu. muter. Tapi aku tetap mengutamakan itu. Soalnya kalau Iya, aku mengutamakan. bicara masalah data, Jadi begini yang loh, jelas mereka itu ada yang tidak perlu bisa Anda tahu membantah, awal, ada yang tidak bisa perlu membantah data-data Anda itu. selesaikan. Contoh begini, Padahal data saya tiga masih ini perlu sedikit, aku baca. tapi lumayan untuk menghadapi Maduruki dulu, sudah lumayan. Semuanya jadi terang. Sudah bikin Maduruki kelimpungan. Itu yang perlu. Nah, terus nanti kan itu dikemas Madu Rukiah ngajak Madu semuanya Rukiah. ini Iya, muter-muter. Kan saya bilang, kalau mau diskusi jangan muter-muter, daging kan belum jangan cukup. pindah-pindah. Terus beras itu belum. Ayo yakinkan, kan saya yang dianggap bodoh. Beratanya. Ayo yang yakinkan, saya yang bodoh ini yakinkan kalau Habib itu betul-betul tersambung. Yakinkan kami yang bodoh Berapa kintal? dengan cara apa? Buktikan aja data-datanya. 4 kintal berarti. Kan itu Nanti sekitar saya kurang. akan buktikan juga data-data kalau Habib itu tidak tersambung. Adu data aja. Iya. Tak berani mereka kalau minta adu data, tak berani mereka. Pasti bilangnya gini. Pokoknya di luar jalur. Paling andalannya Syekh Nawawi, Ibrahim bin Mansur, Ali Jum'ah, itulah andalan mereka. Kalau secara kaidah ilmu nasab tidak ada, tidak bisa mereka, tidak bisa ngelawan. Cuma terkadang teman-teman tuh kalau lagi debat itu sering ini, kan mereka tuh kalau sudah mau masuk ke inti, ke data, mereka itu kan sering mengalihkan pembicaraan. Kadang teman-teman itu apa ya, ngikutin cara mereka, tidak kembali lagi ke topik awal. Sering saya dengar teman-teman kalau lagi debat. Maksudnya mereka itu tergiring oleh narasi-narasi mereka, terpancing sehingga tidak fokus ke pembahasan awal. Intinya teman-teman, kalau kita mau diskusi sama Habib atau sama Muhibbin, kuncinya satu,
kita betul-betul catat data-datanya. Kalau saya pribadi, saya kasih bocoran untuk pengalaman saya pribadi ya. Saya pribadi berangkatnya dari kitab Burqatul Musyikoh ya. Ada apa di kitab Burqatul Musyikoh? Soalnya Habib itu Ba'alawi yang jadi cucu Nabi pertama kali itu kan di kitab Burqatul Musyikoh. Setelah 550 tahun tidak ada kabar, tidak ada yang kenal sama Habib sama Ba'alawi. Itu kalau saya berangkatnya dari Burqatul Musyikoh. Terus dan kalau dari Burqatul Musyikoh terus nanti larinya ke kitab Rosail, Muqaddimat, Al-Kafi. Pokoknya enak lah kalau berangkat di Burqatul Musyikoh. Itu kalau pengalaman saya sih. Ntar lagi yang sama Maduruki tak tarik lagi ke Burqatul Musyikoh. Soalnya Ini saya mirip siapa saya? kucing garong. Enggak, ini coba lihat mirip siapa ini? Madurukiah, madu kucing garong. Wah. Api. Nah, itu. Iya kan? Bener nggak? Iya. Bener nggak? Pipinya tembem, hidungnya pesek. Kayak celengan Semar. Aduh, jak mohon masih imam jak. Tak tahu kaki masih imam. Kurang panu sampean itu masih imam. Saya bukan Kurang sam. apa namanya? Kalau sam tuh langsung gerut gitu, Gus. Kalau saya yang pelan. Ger-ger itu apa? Nah, kalau sam gerut langsung belak. Kalau sam seperti itu. Kalau saya kan pelan. Pelan tapi pasti. Soalnya kan saya selain diskusi, selain debat, saya kan mau mencari ilmu, barangkali dapat ilmu baru dari mereka. Itu kalau saya kan begitu. Tidak fokus saya harus melebihi mereka, tidak. Nanti kalau ada ilmu baru, entah lewat polemik nasab, ada ilmu baru, nanti kan bisa jadi apa ya? Bisa jadi pembahasan di room kita juga nanti. Ya. Dan saya bilang sama teman-teman saya yang di Madura, siapapun kiainya, sebesar apapun pondok pesantrennya, kalau masih mempercayai Ba'alawi, Habib itu nasabnya tersambung ke Rasulullah, dipastikan di pondok itu tidak mengkaji kitab nasab. Saya bilang seperti itu. Saya pastikan di pondok itu atau ulama itu atau kiai itu tidak mengkaji ilmu nasab seperti Rosail, Pak Agus Hasan, seperti Muqaddimat, Al-Kafi, Al-Usul, itu dipastikan tidak mengkaji itu. Soalnya kalau di pondok pesantren itu mengkaji itu, sudah dulu ketahuan kalau Habib itu nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Saya tidak mau nyebut pondok mana, sebesar apapun pondok itu, sekali berapapun ulama itu, kalau masih mempercayai nasabnya Habib tersambung ke Rasulullah, dipastikan tidak mengaji kitab-kitab yang saya maksud tadi, yang saya sebut tadi. Walaupun mengkaji paling kayak Madurukiah itu, larinya ke Al-Usul, ilmu usul, larinya ke sana. Usul apa? Ada yang terakhir yang sebelum saya jawab, Gus, ada ilmu usulnya yang terakhir di dia. Apa? Jarang tak tahu apa, jarang bugeng. Dan saya katakan bugeng itu kenapa? Karena begini. Dia itu menuduh kita itu ahlul bid'ah berdasarkan keterangan daripada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 9 atau 10. Padahal kalau kita baca di situ ya, itu bukan ke sana arahnya, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, cara dia membaca, cara dia memaknai, cara dia memahami ngareng bugeng gitu. Tak teman ngaji kitab itu ngara.
Yang label tiba emak naik tiba pahami tiba kan deh. Lah pada ban santri bersarung Gus. Bisa jadi. Kan gini kan, orang itu kalau mau mempelajari kitab-kitab itu ditanyakan dulu, ditabayunkan dulu, dimusyawarahkan dulu dengan para alim ulama, dengan para kiai. Benar tidak saya memaknai seperti ini? Benar tidak saya memahami maksud dan tujuan daripada makalah ini seperti ini? Kan begitu baru disampaikan kalau memang sudah mendapat legitimasi dari para ulama-ulama di sekitar kita. Bukan dibaca sendiri, dimaknai sendiri, dipahami sendiri, disampaikan begitu. Orang itu dua lebih tabang tibi. Terus kalau sampean Gus, masa kalau misalnya ada kitab baru, sampean baca, sampean dikaji, sebelum sampean menerangkan apa sampean masih gini dulu? Anggaplah Iya. dulu sama. Iya. Oh, gitu ya Gus. Iya. Oh iya Pak. Kalau enggak begitu bagaimana Pak? Paling tidak ya. Saya itu menyampaikan kepada beberapa kiai. Ini teksnya kiai. Ini cara saya memaknai. Dan ini yang saya pahami. Kira-kira menurut jenengan dari sisi gramatikanya, dari sisi siyakul kalamnya, balaghahnya, apakah sudah kena gitu. Saya nanya Pak, bukan nggak nanya Pak. Bener Pak Romo cepai pada Pak enggak Pak. Sama siapa? Ya enggak perlu tahu kamu sama siapa. Apa perlunya kamu tahu? Sama siapa yang mantanmu? Ya guru, siapa gurumu? Iya. Moga-moga naik. Oke. Sebentar Naik. dulu teman-teman, siapa yang mau naik? Saya coba mau tanya ini. Pemahaman mana yang berantakan dari saya? Coba siapa yang mau turun dulu sebentar teman-teman? Umi turunin Gus, turunin Gus. Udah Bapak Gus. Iya. Umi, sebentar ya Umi, nanti naik lagi Umi. Geng. Saya pengen tahu ini orang ini. Marah ke. Jangan sampai tidak naik kamu. Mempermalukan dirimu sendiri. Ayo mantanmu. Kitab yang mana, keterangan yang mana? Yang Anda maksud itu. Ada ya. Ada kursi kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pinteran kayak lesap ini, Oh. pinter ngarang lagu. Sudah. Kalau Lanjut. dianggap nggak perlu naik, berarti kamu diblokir aja. Karena saya itu nggak suka orang-orang yang tidak berani mempertanggungjawabkan argumentasinya. Gitu. Nggak penting buat saya. Orang kayak gitu kok ngomong sembarangan. Gus, kategori ulama nasab itu atau kategori ahli nasab itu seperti apa Gus? Kalau dalam kaidah ilmu nasab, dalam kitab Muqaddimah itu dikatakan begini. Orang yang memahami kaidah-kaidah ilmu nasab atau usul ilmu nasab itu sudah bisa dikatakan sebagai ulama ahli nasab. Sekarang 18 berapa itu? Setengah kilo lebih.